Rama awalnya ini menolak Sinta karena menganggap Sinta ini sudah ternodai selama diculik oleh Rahwana. Akhirnya Sinta memohon nih kepada Bumi sebagai saksi ketulusan cintanya di hadapan Rama. Sinta berkata, "Jika aku suci, maka Bumi akan menelanku." Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Nah teman-teman, kalau kemarin-kemarin aku udah sering bahas tentang mitologi Yunani, criminal case, dan lain-lain, kali ini aku akan bahas tentang mitologi Hindu. Nah sepertinya teman-teman udah nggak asing ya tentang cerita kali ini. Karena tokoh yang akan kita bahas kali ini ternyata adalah tokoh yang sering didengar. Dia adalah Ramayana. Cerita tentang Ramayana ini memang sudah jadi cerita yang melegenda ya guys, dan sangat menarik nih buat dikulik, apalagi tentang kisah cintanya. Karena cerita tentang Ramayana ini diambil dari salah satu bukti peninggalan sejarah, yaitu Kitab Ramayana. Gimana ceritanya? Ayo langsung aja kita bahas. Ramayana sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Rama yang berarti sebuah nama, dan Ayana yang berarti perjalanan. Jadi bisa dikatakan kalau Ramayana ini dapat diartikan sebagai sebuah perjalanan. Penulis cerita Ramayana ini adalah Walmiki atau disebut juga dengan Valmiki. Jadi beliau ini adalah seorang penulis bahasa Sanskerta yang juga membuat sebuah epos Mahabharata guys. Valmiki menulis kisah Ramayana setelah dia dikunjungi Resi Narada. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Resi Narada ini adalah seseorang yang berpengetahuan tinggi dan juga bijaksana dalam tradisi Hindu. Narada itu digambarkan sebagai pendeta yang suka mengembara dan memiliki kemampuan untuk mengunjungi planet-planet di dunia yang ada jauh di sana guys. Nah di India bahkan di dunia kisah tentang Rama ini sangat penting banget buat umat Hindu guys. Karena dalam kepercayaannya Rama ini merupakan inkarnasi dari salah satu awatara yaitu Dewa Wisnu yang turun ke bumi demi menegakkan kebenaran dan keadilan dalam masa Treta Yuga. Diceritakan ada seorang raja yang bernama Raja Dasarata. Dia ini memimpin sebuah kerajaan bernama Kosala yang pusat pemerintahannya itu ada di Ayodhya. Nah, Raja Dasarata ini memiliki 3 permaisuri yaitu Dewi Kosalya, Dewi Kaikeyi, dan juga Dewi Sumitra. Dari Dewi Kosalya lahirlah Rama. Sementara dari Dewi Kaikeyi lahirlah Bharata. Sedangkan dari Dewi Sumitra lahirlah putra kembar yang bernama Laksmana dan juga Satrugna. Singkat cerita, anak dari ketiga permaisuri itu tumbuh besar menjadi sosok yang gagah, kuat, bijak, dan mereka juga jago bertarung guys. Nah, suatu hari Wiswamitra meminta bantuan kepada Rama untuk melindungi pertapaannya di tengah hutan dari gangguan para raksasa. Wiswamitra adalah salah satu Brahma Resi yang menerima wahyu dari Tuhan. Beliau juga seseorang kesatria dan keturunan Raja India kuno. Nah, setelah berunding nih dengan Raja Dasarata, akhirnya Rama dan Laksmana ini berangkat ke tengah hutan untuk membantu Wasmitra. Selama di perjalanan, mereka ini tidak henti-hentinya membunuh para raksasa guys. Akhirnya mereka melewati sebuah negeri yang bernama Mithila yang dipimpin oleh Raja Janaka. Kemudian di sanalah akhirnya Rama ini bertemu dengan Dewi Sinta yang merupakan putri dari Raja Janaka. Kebetulan di negeri itu memang sedang diadakan sayembara nih oleh sang raja untuk putrinya yang bernama Dewi Sinta ini. Nah, Dewi Sinta ini juga bukan orang sembarangan loh guys. Sinta atau Sita ini dipercaya sebagai inkarnasi dari Dewi Laksmi atau Dewi Keberuntungan. Dan juga merupakan pasangan dari Dewa Wisnu loh. Nah, Dewi Sinta ini berjanji akan menikahi pria manapun yang bisa menekuk busur legendaris yang dulunya busur ini adalah milik Dewa Siwa. Rama yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Sinta mengikuti sayembara tersebut dan bertekad untuk memenangkan sayembara dan menikahi Sinta. Rama mengambil busur tersebut dan mulai menekuknya, bahkan mematahkannya menjadi 2. Walaupun akhirnya memenangkan sayembara itu guys, dan akhirnya dia berhak untuk menikahi Dewi Sinta. Mereka akhirnya menikah dan berjanji nih untuk mencintai satu sama lain. Dan akhirnya Rama membawa Sinta kembali ke Ayodhya. Nah, dari sinilah kisah cinta mereka akhirnya dimulai guys. Beberapa tahun kemudian, Raja Dasarata sudah semakin tua dan sudah merasa nih kalau dirinya tidak mampu lagi untuk memimpin Kosala.
Raja Dasarata akhirnya berencana untuk menurunkan tahtanya kepada Rama. Nah, mendengar rencana itu, ibu tiri dari Rama yang bernama Dewi Kekayi yang merupakan ibu dari Bharata menolak dan tidak setuju dengan rencana itu. Karena dulu Raja Dasarata pernah berjanji kepada Dewi Kekayi. Di dulu ceritanya, waktu Raja Dasarata ini sakit, dia ini berjanji siapapun yang bisa menyembuhkan penyakitnya, apapun permintaannya akan dikabulkan oleh raja. Nah, Dewi Kekayi lah yang menjadi penyembuh penyakit raja, guys. Nah, sesuai janjinya, Dewi Kekayi akhirnya boleh meminta apapun dan pasti akan dikabulkan oleh raja. Nah, janji itulah yang diminta oleh Dewi Kekayi, yaitu menurunkan tahta raja kepada Bharata sebagai penerus raja dan bukan kepada Rama. Karena Dewi Kekayi ini juga agak licik guys orangnya. Jadi dia ini meminta Rama dan istrinya untuk dibuang di hutan Dandaka selama 14 tahun loh. Hal ini bertujuan untuk mengamankan tahtanya Bharata dari Rama. Karena Rama nggak mau ayahnya ingkar janji, dengan berat hati akhirnya Rama menyerahkan tahta tersebut dan mengasingkan diri di hutan bersama istrinya dan diikuti saudara laki-lakinya yaitu Laksmana. Gak lama setelah itu, Raja Dasarata jatuh sakit dan meninggal. Mau nggak mau, Bharata harus naik tahta untuk menjadi raja dong. Tapi Bharata merasa kalau yang seharusnya menjadi raja adalah Rama, karena Rama ini adalah anak pertamanya raja. Gak akhirnya, Bharata memutuskan untuk mencari Rama di hutan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Bharata bertemu dengan Rama, Sinta, dan juga Laksmana. Bharata membujuk Rama untuk kembali menjadi raja, karena Bharata ini merasa dirinya nggak pantas untuk menjadi raja. Tapi Rama menolak guys. Dia meyakinkan Bharata untuk menjadi raja sampai dia kembali lagi 14 tahun lagi. Nah, si Bharata akhirnya setuju guys. Tapi dia menolak untuk menjadi raja. Jadi dia hanya akan menjadi bupati sampai Rama ini kembali. Dan dia juga akan membawa kembali sepasang alas kaki Rama ke Ayodhya sebagai bukti kalau Raja Ayodhya sebenarnya adalah Rama. Selama pengembaraannya di hutan, singkat cerita, sampailah mereka di sebuah daerah yang bernama Citrakuta dan menetaplah mereka di sana. Selama di sana, mereka mengalami beberapa gangguan dan salah satunya dari Supranaka. Nah, Supranaka ini adalah iblis perempuan yang tertarik sama Rama, guys. Dan dia akhirnya menjelma untuk menjadi perempuan cantik dan menarik perhatian Rama. Tapi Rama tentu tidak tertarik, guys. Dan dia bahkan juga mencoba menggoda Laksmana, tapi Laksmana juga tidak tertarik. Karena kesal perhatiannya tidak digubris oleh mereka, akhirnya Supranaka ini membalas kekesalannya ke Dewi Sinta. Dia bahkan menyerang Dewi Sinta, guys. Tapi tanpa basa-basi, Laksmana langsung menyerang dan memotong telinga sama hidungnya Supranaka. Akhirnya Supranaka ini kabur dan pergi menjauh dari mereka. Nah, ternyata Surpanaka ini malah ngadu guys ke Rahwana yang nggak lain nggak bukan adalah kakaknya dia. Rahwana ini memang kuat banget guys. Dia ini nggak bisa dibunuh oleh para iblis, roh maupun para dewa. Inilah sebabnya mengapa Dewa Wisnu berinkarnasi menjadi Rama, sebab cuma manusialah yang mampu melawan Rahwana. Oke, kita balik lagi ke Surpanaka. Jadi Surpanaka ini terus ngadu nih tentang perlakuan Rama kepadanya. Dia juga cerita kalau istrinya Rama ini sangatlah cantik. Nah, akhirnya Rahwana mau nih membalaskan dendamnya Surpanaka. Rahwana ngelihat Sinta, dia ini langsung terpana dan bersemangat banget nih buat memenangkan pertarungan ini. Tapi tentu tidak mudah ya untuk merebut Sinta dari Rama dan juga Laksmana. Mereka akhirnya berencana nih untuk mengalihkan perhatiannya Rama dan Laksmana dengan cara meminta bantuan pada iblis Marika. Jadi iblis ini berubah wujud menjadi rusa guys. Nah, selama Rama dan Laksmana mengejar rusa jelmaan ini, Rahwana ini masuk ke rumahnya Sinta dan menculiknya kemudian membawanya ke Alengka. Rama yang tahu kalau Sinta ini diculik saat itu juga langsung melakukan pengejaran. Tapi selama perjalanan, Rama dan Laksmana ini mendapatkan gangguan yang banyak banget guys. Salah satunya adalah mereka ini diganggu oleh raksasa tanpa kepala bernama Kabanda. Dalam perjalanannya menjemput Sinta, Rama ini merasa kalau dia ini nggak bisa melakukan semua ini hanya dengan Laksmana. Jadi dia ini berniat untuk meminta bantuan kepada Raja Kera dan dia pun akhirnya menuju ke kota Kiskindha. Setibanya mereka di sana, Rama akhirnya bertemu dengan Sugriwa.
Nah, Sugriwa ini malah minta tolong ke Rama untuk mengembalikan tahtanya yang sudah diambil alih oleh saudaranya sendiri yang bernama Subali. Rama setuju untuk menolong Sugriwa dan setelah melalui beberapa proses yang panjang, akhirnya tahta itu bisa kembali lagi kepada Sugriwa. Sebagai ucapan terima kasih, Sugriwa akhirnya memerintahkan semua pasukan keranya untuk membantu Rama dan menyelamatkan Sinta. Rama menunjuk salah satu kera untuk menjadi komando pasukan, dan dia adalah Hanuman. Rama menunjuk Hanuman karena dia adalah kera tersakti di kerajaan itu, guys. Rama, Laksmana, Hanuman, dan pasukan kera langsung berangkat nih menuju Alengka. Singkat cerita, pertempuran besar itu terjadi, guys, dan Rama akhirnya bisa berhasil membunuh Rahwana loh. Dan kemudian Laksmana, Hanuman beserta para pasukannya berhasil memporak-porandakan Alengka. Mereka kemudian masuk ke dalam istana untuk menjemput Sinta. Tapi bukannya senang karena sudah lama gak ketemu, Rama awalnya ini menolak Sinta karena menganggap Sinta ini sudah ternodai selama diculik oleh Rahwana. Rama akhirnya meminta bukti kesuciannya, yaitu dengan cara membakar diri. Akan tetapi, Dewa Api menyelamatkan Sinta dari kobaran api karena kebenaran dan kesuciannya terbukti, guys. Akhirnya Rama dan Sinta bersatu dan kembali ke Ayodhya untuk memimpin negara. Gak lama setelah itu, Sinta akhirnya hamil, guys. Tapi rakyat Ayodhya kembali meragukan kesuciannya Dewi Sinta dan membuat para dewa marah, guys, yang menyebabkan Ayodhya tertimpa bencana kelaparan. Rama akhirnya mengusir Sinta yang sedang hamil ke hutan Dandaka. Lagi dan lagi, Sinta harus melakukan pengasingan diri. Sinta akhirnya tinggal di sebuah pondok pertapaan milik Resi Walmiki, seorang penulis yang di awal tadi aku sebutkan sebagai penulis pertama kisah Ramayana. Di pondok itu, Sinta melalui hari-harinya dan melahirkan anak kembar yang bernama Lava dan Kus. Anak-anaknya ini diasuh oleh Valmiki. Dan singkat cerita, setelah masa pengasingan selesai, Sinta membawa anak-anaknya kembali ke Ayodhya untuk bertemu Rama. Mereka pun akhirnya bertemu dan Rama mengajak mereka untuk kembali Ayodhya dengan syarat Sinta bisa kembali membuktikan kesuciannya. Sinta yang sudah sangat sakit hati nih kepada Rama karena setelah semua yang sudah dilaluinya, mulai dari dibuang ke hutan, diculik Rahwana, bakar diri, kemudian dibuang lagi ke hutan, itu semua ternyata tidak cukup ya untuk membuktikan betapa tulusnya dan kesetiaannya kepada Rama. Akhirnya Sinta memohon nih kepada bumi sebagai saksi ketulusan cintanya di hadapan Rama. Sinta berkata, "Jika aku suci, maka bumi akan menelanku." Dan ya, Sinta masih suci. Bumi pun terbelah di kaki Sinta dan menelannya beserta dua anaknya, guys. Rama yang melihat kejadian itu langsung menangis dan marah. Dia meminta bumi untuk mengembalikan istri dan kedua anaknya. Tapi tentunya sudah tidak bisa, guys. Dan semuanya sudah terlambat. Sejak kejadian itu, Rama akhirnya meninggalkan tahtanya dan memilih untuk menjadi petapa untuk menebus seluruh dosa-dosanya terhadap Sinta. Faktanya guys, selama Sinta ini diculik oleh Rahwana di negara Alengka, Rahwana ini nggak pernah sedikit pun menyentuh Sinta, apalagi menyakiti atau bahkan menodai Sinta guys. Walaupun sebenarnya Rahwana ini bisa melakukan itu semua, tapi Rahwana ini tahu kalau cinta sejati tidak butuh dipaksa. Sinta dimanjakan dengan segala kemewahan yang ada di istana Rahwana seperti seorang ratu loh. Dan Rahwana selalu merayu Sinta untuk mau dijadikan istri karena Rahwana memang sangat mencintai Sinta. Tapi seberapa keras Rahwana merayu, Sinta tetap kekeh menolaknya karena dia begitu setia kepada Rama. Oke guys, itu dia tadi akhir perjalanan dari kisah cinta Rama dan Sinta. Kalau kalian mau mengoreksi atau menambahkan cerita Ramayana yang sudah aku bawakan tadi dengan versi lain, boleh banget nih. Silahkan kalian komen di bawah ya. Sekian video ini berakhir, sampai bertemu di video selanjutnya ya. See you.